limbah pewarna sintetis dari industri tekstil dicirikan oleh warna yang kuat, suhu tinggi, pH variabel dan kebutuhan oksigen kimia atau COD yang tinggi. Warna kuat air limbah mempengaruhi estetika dan warna transparan dari air. Salah satu metode yang memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan menghilangkan zat warna sintetis adalah adsorpsi. Dua limbah biomaterial yang berbeda yaitu jerami padi dan pelepah kelapa sawit digunakan dalam penelitian ini untuk mengembangkan adsorben karbon aktif. Adsorben ini diaplikasikan untuk menghilangkan pewarna naftol ASG dalam larutan air. Pengaruh pH larutan, massa adsorben, dan waktu kontak pada adsorpsi pewarna dievaluasi berdasarkan percobaan batch. Penghapusan zat warna dapat dicapai dalam waktu 60 menit pada kisaran pH dari 4 hingga 8. Pada pH yang lebih rendah, penghilangan zat warna sintetis menurun dikarenakan protonasi situs aktif adsorben. Isoterm adsorpsi berdasarkan model Langmuir dan French dianalisis. Hasil analisis isoterm menunjukkan bahwa adsorpsi jerami padi dan kelapa sawit masing-masing diwakili oleh model isoterm Langmuir dan French. Isoterm adsorpsi naftol ASG ke karbon aktif disukai dengan kapasitas absorpsi yang tinggi untuk kedua biomaterial. Mekanisme penghilangan warna oleh karbon aktif melibatkan absorpsi kimiawi dan fisik, sesuai dengan model Langmuir dan French. Kapasitas absorpsi zat warna maksimum yang dihitung pada batang padi dan karbon aktif berupa kelapa sawit adalah masing-masing 55,86 dan 69,44 mg per gram. Adsorpsi menggunakan karbon aktif berbasis biomasa menawarkan teknik yang baik untuk pengolahan air limbah tekstil karena dapat menghilangkan intensitas warna hingga 95%. Selain itu, dapat mengurangi polutan lain seperti COD, nitrat, dan fosfat. Kata kuncinya, karbon aktif, jerami padi, pelepah kelapa sawit, pewarna naftol, isoterm adsorpsi. Pendahuluan. Pewarna sintetis banyak digunakan di berbagai industri seperti bahan pewarna untuk tekstil, Clark pada tahun 2011, kulit Catwal pada tahun 2009, kertas Mahapatra pada tahun 2016, farmasi dan makanan Erkurt pada 2010, dan Sharma pada 2015. Karena proses sintetisnya yang efisien dan harganya yang ekonomis, menurut Lim dan kawan-kawan, pada 2010, Sulak dan Yatmas pada tahun 2012. Dibandingkan dengan pewarna alami, pewarna sintetis lebih stabil, tahan foto dan bahan kimia. Banyak pewarna beracun dan karsinogenik yang menyebabkan masalah ekologi yang parah. Koch dan kawan-kawan pada 2006, Raja Nam dan Shanti pada 2015. Metabolitnya bisa menjadi lebih toksik bagi biota air dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Pada akhirnya akan menimbulkan masalah lingkungan yang parah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi sumber daya air tawar dengan menerapkan proses pra-pengolahan air limbah pewarna sebelum dibuang ke pusat pengolahan air atau sistem pembuangan limbah kota. Metode fisiokimia seperti filtrasi, koagulasi, presipitasi, reaksi fotokimia, dan oksidasi telah digunakan untuk mengolah air limbah pewarna. Sedangkan metode biokimia meliputi lumpur aktif dan pengolahan anaerobik dan anaerobik. Namun metode tersebut memiliki biaya operasional yang tinggi, prosedur yang rumit, dan menghasilkan bahan kimia turunan yang beracun. Potensi metode alternatif untuk menghilangkan pewarna sintetis telah dieksplorasi, dan proses adsorpsi terbukti efektif dibandingkan dengan metode lain. Berbagai biomasa telah digunakan untuk adsorpsi pewarna sintetis yang meliputi dedak gandum, sekam padi, kulit kenari, gergaji, dan ampas tebu. Adsorben dengan kapasitas absorpsi yang lebih tinggi dapat mencakup karbon aktif yang dibuat dari biomasa tersebut. Di sini kami melaporkan penggunaan limbah biomasa dari jerami padi dan pelepah kelapa sawit untuk menyiapkan karbon aktif untuk adsorpsi zat warna tekstil. Naftol ASG yang banyak digunakan sebagai pewarna sintetis di industri tekstil diaplikasikan sebagai adsorbat target. Sepengetahuan kami, ini adalah makalah pertama yang melaporkan penghilangan warna naftol ASG menggunakan karbon aktif dari jerami padi dan pelepah kelapa sawit. Bahan dan metode.
natrium hidroksida, asam fosfat, dan semua bahan kimia lainnya dipasok oleh Max Ltd. Naftol ASG dengan ini memiliki rumus kimia C22H24N2O4 dengan berat molekul 380,44 dengan struktur kimia seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Larutan ini tersedia kemudian dilarutkan dengan naftol ASG yang ditimbang secara akurat dalam air suling untuk memberikan konsentrasi 1000 mg per liter dan diencerkan bila perlu. Spektrum serapan UV visible dari konsentrasi naftol ASG diukur dengan menggunakan biospektrometer pada panjang gelombang 480 nanometer. Jerami padi dan pelepah kelapa sawit dikumpulkan dari sawah dan perkebunan kelapa sawit di daerah Provinsi Bengkulu, Indonesia. Biomasa dipotong kecil-kecil dan dicuci dengan air untuk menghilangkan pasir dan debu. Biomasa kemudian dikeringkan di bawah penyinaran sinar matahari untuk menghilangkan kelembapan. Karbonisasi dilakukan dengan pemanasan pada suhu 300 derajat Celcius selama 30 menit dalam muffled furnace. Aktivasi dilakukan dengan merendam karbon berukuran 0,25 mikrometer ke dalam 10% H3PO4 selama 24 jam, yang dilanjutkan dengan pemanasan bertahap hingga suhu 450 derajat Celcius selama 30 menit. Selain Fourier Transform Infrared, hal ini juga dilakukan pengujian kadar air dan abu untuk mengaktualisasi karbon aktif. Pengukuran FTIR diperoleh pada angka 21. Percobaan adsorpsi batch dilakukan untuk studi isotop absorpsi pengaruh pH pada naftol ASG yang terabsorpsi oleh karbon aktif. Diselidiki dengan menambahkan 0,1 gram adsorbent ke dalam 50 ml larutan pewarna dengan konsentrasi 100 mg per liter. Dan larutan disesuaikan dengan pH yang diinginkan dari 3 hingga 8 dengan 0,1 mol HCl atau 0,1 mol NaOH. Campuran diaduk pada 100 rpm selama 60 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Pengaruh waktu kontak pada zat warna yang diabsorpsi oleh karbon aktif dilakukan dengan menambahkan konsentrasi zat warna 100 mg per liter pada pH 5 dan diaduk untuk berbagai waktu kontak dari 5 sampai dengan 90 menit. Pengaruh konsentrasi ASG pada awal ini diselidiki dengan menambahkan 0,1 gram adsorbent ke dalam 50 ml dari setiap larutan pewarna, dan larutan disesuaikan dengan pH 5. Konsentrasi akhir larutan naftol ASG dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Persentase penghilangan zat warna yang terabsorpsi oleh karbon aktif dihitung menggunakan persamaan berikut, di mana C0 dan CT merupakan konsentrasi awal dan akhir larutan zat warna. Kapasitas absorpsi karbon aktif dihitung digunakan pada persamaan berikut: C0 min CT dibagi C0 dikali 100%. Kemudian ada di mana C0 dan CT merupakan konsentrasi awal dan akhir dari larutan pewarna. Kapasitas absorpsi karbon aktif dihitung menggunakan persamaan berikut: Q sama dengan C0 min CE dikali V dibagi W, di mana W ini berat zat warna, V ini volume larutan, Q-nya ini jumlah zat warna yang terabsorpsi oleh karbon aktif. Nah, di sini berikut merupakan gambar 1 yang merupakan struktur kimia naftol ASG. Untuk hasil dan pembahasannya, kadar air dan abu untuk jerami padi dan karbon aktif pelepah kelapa sawit masing-masing lebih rendah dari 5,6% dan 9,0%. Kadar air dan abu yang rendah tersebut telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh SNI 0637301995. Gambar 2 menunjukkan spektrum FTIR jerami padi dan karbon aktif yang sesuai. Pita lebar yang berada pada kisaran 3.600 sampai 3.200 cm pangkatan 1 dikaitkan dengan degangan OH. Puncak pada 1.639 cm pangkatan 1 dapat dikaitkan dengan getaran degangan C C. Puncak yang diamati pada 1.382 cm pangkatan 1 berhubungan dengan gugus lentur OH. Puncak di daerah 1.100 cm sampai 1.000 cm pangkatan 1 sesuai dengan peregangan C berkaitan dengan O. Puncak ini menunjukkan bahwa jerami padi mengandung banyak selulosa dan hemiselulosa. Setelah dikarbonisasi, puncak serapan pada 3.600 sampai 1.500 cm pangkatan 1 menghilang, yang menandakan bahwa struktur kristal rantai molekul selulosa telah hancur. Karbon aktif yang telah disiapkan memiliki struktur mesoporit dengan gugus fungsi hidroksil dan karbonil hidrofilik yang mungkin bertanggung jawab untuk absorpsi naftol ASG. Spektrum karbon aktif serupa dengan nilai yang dilaporkan LI at al 2013.
awal pada adsorpsi naftol ASG ke karbon aktif ditunjukkan pada gambar 3. Perilaku adsorpsi untuk kedua adsorben merupakan menunjukkan penyisian pewarna yang lebih rendah pada pH rendah, yaitu pH sama dengan 3. Pada pH asam ini, adsorben bermuatan positif karena protonasi, dan molekul pewarna bermuatan netral atau sebagian bermuatan positif, sehingga menurunkan adsorpsi pewarna ke karbon aktif. Persentase penghilangan pewarna pada berbagai pH dari 4,0 hingga 8,0 yang bermanfaat untuk aplikasi air limbah nyata masing-masing lebih dari 95% dan 80% untuk karbon aktif, minyak sawit, dan jerami padi. Pada gambar 3 merupakan pengaruh pH terhadap naftol ASG yang teradsorpsi oleh karbon aktif dari jerami padi dan pelepah kelapa sawit. Dengan kondisi percobaan, waktu kesetimbangan sama dengan 60 menit, konsentrasi zat warna sama dengan 100 mg per liter, massa adsorben sama dengan 0,1 gram, dan suhu sama dengan 25 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai gambar 4 dan juga gambar 5. Gambar 4 menunjukkan pengaruh waktu kontak pada pora naftol yang teradsorpsi oleh karbon aktif yang terbuat dari jerami padi dan pelepah kelapa sawit. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4, adsorpsi zat warna pada karbon aktif meningkat seiring waktu dan tercapai kesetimbangan setelah waktu kontak 60 menit. Untuk tahap awal dari 0 sampai 15 menit itu menunjukkan peningkatan tajam persentase penghilangan zat warna. Bisa dilihat sendiri dari gambar, itu dari 0 sampai 15 menit grafiknya itu terus naik. Untuk kondisi percobaan, konsentrasi zat warna 100 mg per liter, massa adsorbennya 0,1 gram, suhu 25 derajat Celcius, dan pH-nya itu 5. Selanjutnya saya akan melakukan gambar 5. Selanjutnya gambar 5 itu menunjukkan isoterm adsorpsi pewarna naftol yang terserap oleh karbon aktif yang terbuat dari jerami padi dan pelepah kelapa sawit. Pengaruh konsentrasi pewarna awal terhadap penghilangnya dapat dipelajari pada kondisi optimum yang identik. Dari data pada gambar 5 menunjukkan bahwa perilaku adsorpsi pewarna naftol mencapai penghilangan zat warna secara maksimum itu pada 100 mg per liter. Untuk peningkatan konsentrasi zat warna lebih dari 100 mg per liter tidak mempengaruhi kapasitas adsorpsi secara signifikan. Dari gambar bisa dilihat tuh 0 sampai 100 itu masih terjadi peningkatan. Untuk 200 sampai ke belakang sampai 800 itu bisa dikatakan stabil, tidak ada peningkatan. Untuk kondisi percobaan, waktu kesetimbangan 60 menit, massa adsorben itu 0,1 gram, suhu 25 derajat Celcius, dan pH-nya itu 5. Isoterm adsorpsi ialah informasi terpenting untuk menganalisis proses adsorpsi. Ada dua isoterm terpenting, yaitu Langmuir dan Freundlich yang dipilih untuk penelitian ini. Teori Langmuir didasarkan pada asumsi bahwa adsorpsi adalah proses kimiawi sebagai adsorpsi lapisan tunggal. Persamaan isoterm Langmuir yaitu Ce per Ke sama dengan 1 per Km Kl ditambah Ce per Km. Nah, Ce adalah konstanta zat warna pada kesetimbangan dengan satuan Mg per L. Ke adalah banyaknya zat warna yang teradsorpsi pada kesetimbangan dengan satuan Mg per G. Km adalah maksimum kapasitas adsorpsi dengan satuan Mg per G. Kl adalah konstanta Langmuir dengan satuan L per Mg. Model adsorpsi Freundlich adalah persamaan empiris yang digunakan untuk menggambarkan sistem heterogen. Jumlah zat warna yang teradsorpsi Ke berhubungan dengan konsentrasi kesetimbangan zat warna dalam larutan Ce. Persamaan Freundlich yaitu log Ke sama dengan log Kf ditambah 1 per N log Ce. Kf adalah konstanta untuk sistem yang berhubungan dengan energi ikatan, dan 1 per N adalah intensitas adsorpsi yang menunjukkan jenis isoterm yang tidak dapat diubah, yaitu 1 per N sama dengan 0, dan yang menguntungkan 0 lebih kecil dari 1 per N lebih kecil dari 1, dan yang tidak menguntungkan 1 per N lebih besar dari 1. Seperti yang tertera pada tabel 1, adsorpsi naftol ASG ke karbon aktif disukai dengan kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi. Untuk
kedua biomaterial. Hasil koefisien determinan menunjukkan jerami padi cenderung mengikuti model isoterm Freundlich, sedangkan minyak sawit mengikuti isoterm absorpsi Landwehr. Tabel 1 parameter isoterm Landwehr dan Freundlich untuk zat warna yang terabsorpsi oleh karbon aktif yang terbuat dari jerami padi dan minyak sawit. Pada tabel Landwehr, konstanta maksimum absorpsi pada jerami padi yaitu 55,86, pada minyak sawit yaitu 69,44. Konstanta Landwehr-nya pada jerami padi yaitu 0,12, pada minyak sawit yaitu 0,01. Koefisien determinan pada jerami padi yaitu 0,9316, pada minyak sawit yaitu 0,9708. Pada tabel Freundlich, intensitas absorpsi pada jerami padi yaitu 0,85, pada minyak sawit 0,95. Untuk koefisien untuk sistem pada jerami padi yaitu 5,01, pada minyak sawit yaitu 0,61. Untuk koefisien determinan pada jerami padi yaitu 0,9755 dan pada minyak sawit yaitu 0,9049. Kesimpulan, adsorben karbon aktif ini dibuat dari jerami padi dan minyak kelapa sawit dan berhasil digunakan untuk menghilangkan zat warna naptol ASG. Spektrum FPIR atau inframerah dari adsorben yang disiapkan dan yang memiliki gugus fungsi hidroksil dan karbonil hidrofilik yang bertanggung jawab untuk absorpsi zat warna. Laju penyisihan naptol ASG mencapai 95% dengan kapasitas absorpsi tinggi untuk kedua adsorben karbon aktif. Hasil ini menunjukkan bahwa jerami padi dan minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai adsorben berbiaya rendah dalam menghilangkan zat warna dari air limbah.